Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tika Ramadana. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai masa pergerakan nasional. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangkitnya nasionalisme ini di Indonesia ini dan tumbuhnya pergerakan nasional di Indonesia itu tidak hanya dipengaruhi adanya pengaruh dari luar Indonesia saja, namun reaksi pada sebelum tahun 1905 yang pernah dicetuskan dengan adanya perlawanan senjata dan pemberontakan di berbagai daerah seperti perlawanan Patimura, Diponegoro, pemberontakan petani 1888, pemberontakan para ulama, dan lain-lain. Hal ini membuktikan nyata adanya semangat nasionalisme telah lambat laun telah bergejolak pada bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap penderitaan lahir dan batin akibat kolonialisme. Budi Utomo adalah salah satu organisasi nasional pertama di Indonesia. Dikarenakan adanya nilai-nilai yang sudah dipandang sebagai bibit pergerakan nasional ini, yaitu adanya penyadaran tentang pendidikan dan budaya. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 1857 hingga 1917 merupakan pembangkit semangat organisasi Budi Utomo. Sebagai lulusan sekolah dokter Jawa di Witwatersrand atau sesudah tahun 1900 dinamakan Stovia, ia merupakan salah satu tokoh intelektual yang berusaha memperjuangkan nasib bangsanya. Nah, latar belakang dari lahirnya Budi Utomo ini dilatar belakangi kondisi ekonomi Jawa yang buruk. Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada tahun 1906 hingga 1907 berkeliling Pulau Jawa untuk memberikan penerangan tentang cita-citanya kepada para pegawai Belanda dan dalam berusaha mencari dana beasiswa bagi pelajar Indonesia yang kurang mampu tapi cakap. Dr. Wahidin berkeinginan untuk mendirikan badan pendidikan yang disebut studi funds atau disebut dana belajar yang ditujukan oleh pelajar-pelajar pribumi berprestasi dan yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Usaha dari Dr. Wahidin tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari pegawai pemerintahan Belanda. Nah, kuatnya pengaruh pemikiran Dr. Wahidin yang pada akhirnya membuahkan sebuah organisasi pada tahun 1907. Dr. Wahidin mampir ke Batavia untuk beristirahat sesudah dari perjalanan panjangnya dan tidak berniat untuk singgah ke Stovia. Ia kemudian diundang oleh Sutomo dan Suraji untuk mengundang dokter itu ke Stovia untuk mendengar gagasan-gagasannya. Akan tetapi mereka ternyata tergugah oleh semangat Wahidin itu lama setelah didirikannya Budi Utomo. Sejarah dari Budi Utomo. Dirasuki oleh gagasan Wahidin, Sutomo segera larut dalam kegiatan mendirikan suatu perkumpulan di Stovia. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Sutomo, Suraji, Gunawan Mangunkusumo. Budi Utomo didirikan di Jakarta pada hari Minggu 20 Mei 1908
Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Budi Utomo, menurut beberapa sarjana, perkataan Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta yaitu bodhi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan. Tetapi juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Sementara itu, perkataan Jawa kuno, Jawa Utomo berasal dari utama yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Tepuk tangan bergemuruh pada saat menyambut kelahirannya pada para hadirin, tidak saja para siswa sekolah ini, tetapi juga siswa-siswa dari Sekolah Pertanian dan Kehewanan di Bogor, Pamong Praja Pribumi di Magelang dan Probolinggo. Seruan kelompok Stovia dengan cepat tersebar di seluruh Jawa dan di kemudian hari dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tak lama setelah didirikan, para siswa Stovia mencurahkan tenaga untuk merebut hati rekan-rekan dari sekolah lanjutan lainnya untuk bergabung dengan Budi Utomo ini. Dengan cepat, cabang Budi Utomo berdiri di 3 dari 8 sekolah yang hadir saat pembukaan. Osvia di Magelang, Sekolah Pendidikan Guru Bumi Putra di Yogyakarta, dan Sekolah Menengah Petang di Surabaya. Sehingga jumlah anggota Budi Utomo pada Juli 1908 mencapai 650 orang. Dari keseluruhan anggota dari Stovia relatif kecil karena jumlah siswanya sedikit. Pada tanggal 3 sampai 8 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di kota Yogyakarta. Hingga diadakannya kongres yang pertama ini, Budi Utomo telah memiliki 7 cabang di beberapa kota, yakni Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Dipilihnya kota ini bukan karena Yogyakarta merupakan tempat kelahirannya Wahidin, tetapi karena Yogyakarta dipandang sebagai tempat denyut nyadinya Pulau Jawa. Kongres pertama ini menghasilkan yang pertama, Budi Utomo tidak berpolitik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Dan yang ketiga, hasilnya yaitu ruang gerak Budi Utomo terbatas pada Jawa dan Madura. Selanjutnya, Budi Utomo melakukan kongres kedua yang hasilnya dalam kongres kedua ini ditetapkan pengurus ketua organisasi, yang dimana Tirto Kusumo terpilih sebagai ketua. Ia merupakan seorang bupati Karanganyar yang mendapatkan penghormatan dari kalangan luas penjabat pemerintahan. Nah, tokoh pendiri dari Budi Utomo ini yang pertama yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo lahir di Melati, Sleman, Yogyakarta 7 Januari 1852 dan meninggal di Yogyakarta 26 Mei 1917 pada umur 65 tahun. Dr. Wahidin ini ialah penggagas berdirinya organisasi yang didirikan oleh pelajar di Sekolah Stovia Jakarta itu. Wahidin Sudirohusodo menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Yogyakarta, kemudian ia lanjut dengan sekolah di
Europa Lagere School yang juga berlokasi di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya di sekolah tersebut, Sudiro Husodo memutuskan untuk masuk di Sekolah Dokter Jawa atau yang dikenal dengan sebutan Stovia di Jakarta. Selama hidupnya, Sudiro Husodo yang diketahui merupakan keturunan Bugis Makassar, ini sangat senang bergaul dengan rakyat biasa. Sehingga tak heran bila dia disukai banyak orang. Dari pergaulan inilah Sudiro Husodo akhirnya sedikit banyak mengerti penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Selain sering bergaul dengan rakyat, dokter yang terkenal pula pandai menabuh gamelan dan mencintai seni suara, ini juga sering mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di beberapa kota di Jawa. Para tokoh itu kemudian diajaknya untuk menyisihkan sedikit uang mereka yang nantinya digunakan untuk menolong pemuda-pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya. Namun sayangnya, ajakan Sudiro Husodo ini kurang mendapatkan sambutan. Ia dijadikan pahlawan nasional pada 6 November 1973 dengan dikeluarkannya Kepres nomor 8 /TK/1973. Nah, selanjutnya itu Dr. Suradji. Suradji lahir pada tahun 1886 di Madiun. Suradji bersama Sutomo untuk kali pertama bertemu dengan Dr. Wahidin Sudiro Husodo di Jakarta pada tahun 1907. Pertemuan bersejarah yang kemudian menginspirasi pembentukan Budi Utomo, yaitu dengan mengusulkan nama organisasi ini. Ia lahir di Madiun dan tercatat dalam data Stovia lulusan pada tahun 1912. Pasca lulus, ia bertugas di Bandung, lalu ke daerah Palembang di Sungai Gerong. Ia menikah dengan salah seorang cucu dari Dr. Wahidin. Di sana putra sulungnya lahir. Ia pindah ke Kepulauan Riau, lantas ke Pulau Sambu dekat Singapura. Tahun 1916 ia kembali ke Yogyakarta, ditempatkan di Wonogiri sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Di tempat ini, Dr. Suradji berhasil memberantas penyakit frabusia dan busung lapar. Yang terakhir adalah Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo lahir di Ngapeh, Lojaret, Nganjuk, Jawa Timur 30 Juli 1888 dan meninggal di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938 pada umur 49 tahun. Pada usia 8 tahun, orang tuanya menitipkan Subroto, yaitu nama kecilnya Sutomo ini, kepada pamannya yang bernama Arjudipuro. Di tempat ini, Subroto didaftarkan ke sekolah Belanda, yaitu ELS, namun ia tidak diterima. Pamannya tidak pernah putus asa, hingga keesokan harinya beliau mengajak Subroto ke sekolah dengan menyampaikan keinginannya untuk menyekolahkannya. Subroto kemudian diterima, namun dengan nama Sutomo. Sejak itulah Subroto berubah menjadi Sutomo. Di sekolah, Sutomo termasuk anak yang pintar, sampai guru yang juga bangsawan Belanda menyayanginya.
Sutomo masuk ke sekolah Stovia pada tanggal 10 Januari 1903. Walaupun sebenarnya ia tidak berniat masuk sekolah kedokteran. Sutomo setelah lulus dari Stovia tahun 1911 bertugas sebagai dokter mula-mula di Semarang lalu pindah ke Tuban. Pindah lagi ke Lubuk Pakam, Sumatera Timur dan akhirnya ke Malang. Saat bertugas di Malang, ia membasmi wabah pes yang melanda daerah Magetan. Pada tahun 1919, Dr. Sutomo memperoleh kesempatan belajar di Universitas Amsterdam, Belanda. Ia dan istrinya pindah ke sana. Selain belajar, kesibukan Dr. Sutomo di Belanda bertambah karena ia juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia atau PI, yaitu Perkumpulan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pertemuan dengan tokoh-tokoh PI lainnya seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ali Sastromijoyo, Sunario, Iwa Kusuma Sumantri, dan Nazir Pamuncak di sana. Setelah kepulangannya dari Belanda, pada tahun 1923 ia bertugas menjadi guru sekolah Dr. Nias di Surabaya. Nah, selanjutnya itu tujuan Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo untuk menyadarkan kedudukan bangsa Jawa, Sunda, dan Madura pada diri sendiri dan berusaha mempertinggi akan kemajuan mata pencaharian serta penghidupan bangsa disertai dengan jalan perdalaman kesenian. Nah, tujuan Budi Utomo ini dibagi dua, yaitu tujuan umumnya dan tujuan khususnya. Yang pertama adalah tujuan umum Budi Utomo, yaitu memajukan pengajaran, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Selanjutnya memajukan teknik dan industri. Dan yang terakhir menghidupkan kembali kebudayaan. Nah, selanjutnya adalah tujuan khusus Budi Utomo. Yang pertama adalah memperhatikan kepentingan pelajar umum. Yang kedua adalah menjunjung tinggi dasar-dasar prikemanusiaan. Dan yang terakhir adalah lain-lain yang dapat menjamin kehidupan bangsa yang pantas. Selanjutnya adalah perkembangan dari organisasi Budi Utomo. Sejak awal pemerintahan kolonial Belanda telah menunjukkan minatnya yang besar terhadap Budi Utomo. Menurut sebuah surat yang ditulis oleh Sekretaris Pertama Pemerintahan pada pertengahan Oktober 1908, Gubernur Jenderal J.B. Van Hoots dengan teliti mengikuti artikel-artikel surat kabar dari berdirinya Budi Utomo yang diadakan di Yogyakarta. Dengan demikian, pengangkatan Tirtokusumo diterima sebagai pertanda baik bagi kolonial Belanda. Tetapi, secara resmi juga pemerintahan bersikap hati-hati dengan tidak terlalu dini menyatakan pendapat sepatah pun tentang organisasi ini. Dan tidak tergesa-gesa memberi pengakuan terhadap Budi Utomo sebagai organisasi yang sah. Nah, tahun 1909, dua kelompok minoritas di dalam Budi Utomo berangsur-angsur terbentuk. Dipilihnya Cipto Mangunkusumo dan Surjodiputro yang duduk pada badan pengurus merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perpecahan. Pada tanggal 18 Oktober, badan pengurus akhirnya mengajukan anggaran dasar organisasi kepada pemerintahan kolonial Belanda untuk mendapatkan pengesahannya. Pemerintah memberi keputusan positif dengan menyatakan Budi Utomo sebagai organisasi yang sah dengan keputusan pemerintah nomor 52 tanggal 28 Desember 1909, sekitar 1,5 tahun sesudah rapat pertama di Stovia.
Selanjutnya, pada tahun 1916 hingga 1917 merupakan pertanda masa amat yang berhasil bagi Budi Utomo karena Dwi Josewoyo sebagai wakil Budi Utomo berhasil mengadakan pendekatan dengan pemimpin-pemimpin Belanda terkemuka. Keterangan Menteri Urusan Daerah Jajahan tentang pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat saat itu sedang dibicarakan dengan bahwasanya Budi Utomo akan dijadikan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, dan ini merupakan hal yang amat menggembirakan bagi Budi Utomo. Aktivitas itu memberikan kesan di kalangan pemerintah kolonial bahwa Budi Utomo adalah satu-satunya organisasi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sebagai hasilnya, Budi Utomo dalam kampanye dapat menduduki jumlah kursi yang nomor 2 besarnya di antara anggota pribumi dalam Volksraad. Nah, pada tahun 1909, sekolah-sekolah di Jawa dan Sumatera akhirnya mendapatkan pendidikan modern seperti diajarkannya pengolahan kayu dan besi yang lebih modern dengan teknik Eropa. Kemudian para siswa yang tergabung dalam organisasi Budi Utomo mengajarkan para penduduk pribumi keterampilan modern seperti pengetahuan mesin atau montir, mobil, listrik, dan ilmu pengetahuan alam. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1908 belum adanya pendidikan yang menyangkut terhadap teknik dan kejuruan yang diajarkan oleh para guru di pribumi. Meskipun pada tahun 1881 sudah ada di daerah Minahasa, namun belum tersentuh penduduk pribumi Jawa dan hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang beragama Kristen. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 8 September 1909, Budi Utomo memperluas kesempatan anak-anak pribumi dan Jawa untuk menerima pendidikan di Eropa, dan lebih khususnya bagi pendidikan bahasa Belanda. 2 tahun sesudah itu, pada tahun 1913, sekolah pribumi kelas 1 diberi nama yaitu Hollands Inland School, sekolah pribumi Belanda yang peraturannya akhirnya menetapkan bahwa bahasa Belanda diajarkan mulai dari kelas 1. Nah, Dr. Sutopo dan para teman-temannya juga pula membuat koperasi-koperasi kredit yang belum ada pada masa itu. Bahkan pada tahun 1929 dibangunnya Bank Negara Indonesia. Masyarakat Jawa yang tadinya belum mengenal Eropa kemudian terpengaruh dengan adanya organisasi Budi Utomo. Mereka mendapatkan pendidikan, keterampilan, dan ilmu-ilmu teknik yang belum mereka dapatkan sebelumnya. Para anggota Budi Utomo juga mengusulkan kepada pemerintah Belanda bahwa di sekolah pribumi juga diajarkan pendidikan-pendidikan Islam, karena dengan alasan bahwa kebudayaan Indonesia juga harus memperoleh perlindungan dikarenakan banyaknya sekolah Belanda yang mengajarkan agama Kristen. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah politik etis. Kenapa kita bahas politik etis lagi? Karena politik etis ini ada kaitannya dengan pergerakan nasional. Kita akan bahas sedikit mengenai politik etis. Perkembangan politik Belanda terjadi sekitar abad ke-20. Politik baru yang berkembang berpedoman pada peningkatan kemajuan rakyat Indonesia. Politik baru tersebut disebut dengan etische politik, yang berarti politik haluan utama. Menurut Rikles, pada permulaan abad ke-20, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan yang paling mendasar dalam sejarahnya. Kekuasaannya memperoleh definisi kewilayahan
baru dengan selesainya upaya-upaya penaklukan yang dilakukan sebelumnya. Kebijakan kolonial Belanda tersebut kini juga memiliki tujuan baru. Nah, selanjutnya pengaruh politik etis terhadap kebangkitan nasional. Kebijakan politik etis pemerintahan kolonial Belanda dalam mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi merupakan langkah awal dalam perjuangan pemuda di Indonesia. Meskipun sebagian besar yang diperbolehkan sekolah adalah anak-anak dari bangsawan pribumi atau elit pribumi, namun kemudian para anak bangsawan itu muncul sebagai kaum intelektual yang memikirkan nasib bangsanya yang tertindas. Para pemuda lulusan sebagai kaum intelek ini sebagai lulusan sekolah-sekolah tinggi kehakiman, kedokteran, dan teknik yang kemudian berperan dalam perjuangan para pemuda di Indonesia di kalangan terpelajar. Pada awalnya, perjuangan pemuda Indonesia dimulai dari sekolah menengah Stovia, Oswia, dan sekolah pertanian. Namun kemudian mahasiswa dari sekolah tinggi pun ikut mengambil bagian. Lulusan sekolah-sekolah menengah maupun sekolah tinggi itu yang kemudian menjadi pioner dan perjuangan bangsa Indonesia dan pergerakan emansipasi kemerdekaan. Melihat keadaan bangsanya yang tertindas demi kepentingan para petinggi dan negara Belanda, para elit pribumi itu kemudian memiliki gagasan dan mengajak rakyat pribumi untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Perlawanan tersebut dilatar belakangi atas hasrat ingin memaju dan memperluaskan kesempatan menuntut pendidikan. Di dalam organisasi-organisasi pembentukan para elit pribumi tersebut, mereka kemudian menyusun siasat-siasat untuk menaikkan derajat bangsa pribumi agar tidak lagi tertindas oleh keserakahan pemerintahan Belanda. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.